hidup kami masing-masing kepadamu. Kami percaya janjimu yang ajaib. Sebelum engkau datang yang kedua kali, menjelang engkau datang yang kedua kali, harus terjadi pemulihan segala sesuatu seperti apa yang kau janjikan. Tuhan, engkau tahu si jahat tidak rela kalau kami mengalami semua yang ajaib dalam hidup ini. Tolong buat kami mengerti, Tuhan, apa-apa yang menjadi pijakan dari si jahat untuk menghalangi kami menikmati masa keemasan, menikmati masa kelimpahan, menikmati masa kejayaan. Berikan roh hikmat dan wahyu-Mu, Tuhan, tercurah di tengah-tengah kami, sehingga kami mengerti hati-Mu, mengerti apa yang Kau suka, mengerti apa yang Kau tidak suka, dan berikan kami kemampuan untuk melakukan bagian yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Shalom turun atas kami. Amin. Selamat duduk sekarang. Saudara, Alkitab kita mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Apa itu pemulihan segala sesuatu? Yaitu pemulihan dalam kerohanian, pemulihan dalam jiwa, pemulihan dalam tubuh jasmani, dan pemulihan ekonomi. Itu yang Tuhan janjikan, dan tidak bisa tidak, itu terjadi. Persoalannya, saudara, setan juga mengerti ayat itu yang tertulis dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Saudara nggak usah buka, bisa catat saja, nanti lihat di rumah. Yang Tuhan rindukan adalah supaya berkat Abraham itu betul-betul sampai dalam hidup kita. Karena Yesus mati supaya berkat Abraham itu nyampe. Apa sih berkat Abraham? Abraham itu rohaninya sampai dia tua itu nanjak terus. Kalau saudara perhatikan hidup Abraham, sebelum dia menjadi bapak orang beriman, dia sempat mengalami kegoncangan. Berkali-kali takut, goyah, bahkan tidak berani ngomong bahwa ini adalah istriku. Sampai dia mencapai puncak dalam kerohanian, yaitu bapak orang beriman. Abraham juga mengalami klimaks dalam keluarga. Kalau saudara perhatikan, kehidupan Abraham itu tidak mulus. Keluarganya mengalami kegoncangan, tapi mengalami pemulihan. Sampai istrinya pun menyebut Abraham adalah tuan. Jadi keharmonisannya terjadi. Abraham sampai tua tidak sakit-sakitan. Ini saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan itu ingin hal itu terjadi. Saudara jangan percaya orang berkata, oh tambah tua kita semua akan sakit. Tidak, saya percaya seperti Yosua dan Kaleb. Dia berkata 40 tahun yang lalu, dengan sekarang kekuatanku sama. Itu akan terjadi dan sedang dibuat oleh Tuhan. Yang keempat, Alkitab berkata, supaya kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir kepada hidup kita, dan kita dipakai menjadi bendahara-bendahara Tuhan. Saya pernah singgung, saudara perhatikan di Alkitab, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kalau saudara perhatikan kisahnya, sampai akhir bendaharanya sudah yang sudah dipecat, itu Tuhan belum angkat bendahara yang baru. Ini berbicara tentang
Tuhan sedang mencari, saudara, orang-orang yang punya hati berdarah. Yang artinya kalau berkat ekonomi itu diberikan, apalagi bertambah, tidak membuat kita terikat oleh Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Apalagi jujur, kalau kita keturunan orang kaya, ikatan cinta uang itu begitu kuat. Saudara sering dengar guyonan, bercandaan. Ya, orang kami juga baru pulang dari Gua Kecau. Dia beli bahan-bahan untuk jubah tarian. Toko sudah mau tutup, saudara. Dia datang lagi, bisa buka lagi. Jam berapapun buka. Uang mau datang, buka. Alkitab mengatakan jerih payah tidak akan membuat kita seperti dunia, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Semua pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Tidak ada pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Belum lama ini Tuhan berfirman waktu kami berenam berdoa, atau Ibu Nani sampaikan, engkau Petrus Hadi dan temanku, karena kamu sering ke desa-desa membuat pasar murah dan pengobatan gratis, ada tugas tambahan. Saudara tahu, saya pertama semangat sekali. Saya pikir apa? Katanya apa? Cari orang-orang desa yang pintar tapi nggak bisa sekolah. Aduh, saya berharu sekali, saudara. Jadi sekarang tugas kami lebih dari itu. Kami terus, saudara, ke desa-desa buat pengobatan gratis dan pasar murah, ya, 35.000, kami jual 5.000, jadi mereka nangis. Dan kepala desanya mengizinkan, kami juga tanya juga kepada kiainya, boleh nggak kalau waktu pengobatan gratis kan ada yang tidak sembuh, boleh nggak kami doakan secara kristal? Kita teruskan dulu. Boleh. Itu ajaib, saudara, yang saya pernah tampilkan di sini. Yaitu lawatan terus terjadi, saudara. Tapi kami nambah sekarang. Kami nanya-nanya, ada orang yang pengen sekolah nggak? Yang tidak bisa sekolah. Banyak, saudara. Itu mengharukan sekali. Jadi mau tidak mau saya bangun lagi bangunan sekolah, apalagi sudah ditambah bangun 4 lantai. Bangun untuk asrama, untuk tempat tinggal mereka. Semua butuh dana. Itu sebabnya, saudara, Tuhan berkata Dia ingin pulihkan segala sesuatu. Tidak kata dipulihkan keuangannya, tapi kalau hati kita tidak dipulihkan, kita terikat sama uang. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, tentang kutub. Beberapa waktu lalu saya sampaikan di tempat ini. Dan itu ajaib, saudara. Awalnya dari saya ceritakan ke lembaga Tuhan. Pada waktu mereka berdoa, saya terkejut, saudara. Saya pikir pertama cuma menyampaikan saja atau berdoa. Ada firman keluar berkata, kamu berenam juga ada kutub masing-masing. Ayo, saya kaget. Ibu Nani itu sampai hari ini sudah jam 3 pagi. Dimanapun dia mesti doa. Ayo saja 5 pagi. Sudah tua, tetap doa. Kaget, Tuhan berkata, kamu berenam. Ada kutub masing-masing. Disebut satu-satu. Engkau Yusak, kutubnya ini. Oh, dia kaget. Putusin. Ibu Nani, semua. Yang paling berat itu Pak Agung dan saya. Karena Pak Agung itu keturunan dari Keraton Solo. Dan saya nenek moyangnya penyembah berhala Amerika. Saudara, begitu kami lepas, kami putuskan, kami berenam, kami merasakan betul-betul dibawa naik oleh itu. Nah, dari mana sih prinsip-prinsip itu? Kita akan buka Ibrani 12. Jadi, kalau saudara kenal hamba Tuhan Pak Yusak Cipto, sekarang beliau sudah umur berapa ya? 80 ya. Jadi dia sangat kaget. Beliau kan orangnya gitu, blak-blak. Hah? Ya, kamu ada ikatan ini dari
kaget, oh iya betul. Engkau Nani perhatikan anakmu gini. Iya betul. Jadi Bu Nani bernubuat untuk diri dia sendiri, baru dia kaget saudara. Engkau Iin, engkau aku, dan saya waktu terakhir yang menghebohkan. Pada waktu saya sampaikan kutub di retreat keluarga Bahtera, Ibu Yusak baru dengar. Nah, kekurangannya Pak Yusak itu dia seringkali nggak cerita saudara. Dia alami sendiri, pikirnya buat dia sendiri, buat kita bergerak. Begitu Ibu Yusak itu dia kaget. Wah, besoknya Pak Yusak manggil saya, Pak, cepat ini, Mama, gini. Pak Yusak manggil saya, Pak Agung, Pak Daniel, Ibu Iin, anaknya Ibu Iin, kami doakan. Tidak mudah saudara melepaskan ikatan dari Ibu Yusak. Dia terikat dengan dewi tertentu. Nah, itu membuat kita kaget. Pak Yusak mana? Pantesan sekian 51 tahun tinggal bersama. Itu warisan rohani itu gak bisa ngerti. Bisa ngerti saudara ya? 51 tahun. Pak Agung bilang, ngeblok. Nah, ini yang saya mau beritahu saudara. Hari-hari ini Tuhan singkapkan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita mencapai apa yang Tuhan janjikan, dipulihkan segala sesuatu. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan satu, semua beban yang disebut beban. Kedua, dan apa? Dosa yang begitu merintangi kita. Seringkali kita nggak sadar. Itu menghambat, itu menghalangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sejak itu kami benar disikapkan saudara. Kalau Pak Yusak dapatnya begini, saya bilang, Pak, kue untuk opo tentang ini, kami bilang tentang kutub. Dia bilang, ini Pak, kita ini kan diberi Tuhan tuh 5 menit. Artinya masa keemasan itu diperpanjang 5-6 tahun supaya kita itu banyak sekali kita belum mencapai 4-4-nya tadi. Kitab Yoel berkata 4-4-nya itu harus sudah. Semua yang dicuri belalang harus dikembalikan. Kalau misalnya kita rohaninya bagus, keluarganya bagus, fisiknya bagus, ekonominya hancur, kita masih malu. Ngerti gak? Jadi 4 harus. Ekonominya bagus, rohaninya bagus, keluarganya bagus, sakit-sakitan, kita masih kalah. Rohaninya bagus, ekonomi bagus, kesehatan bagus, keluarga berantakan, kita kalah. Belum, itu namanya bukan berkat A. Nah, jadi sudah bisa bayangkan kerinduan Tuhan. Setiap itu mencapai puncak seperti itu. Nah, marilah, karena kita punya banyak saksi. Siapa sih saksi? Saksi-saksi kita adalah Ibrani 11. Yaitu apa? Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang zaman perjanjian lama. Daud, Abraham, sudah baca, tulis semua. Mereka tuh tongkat estafet, saudara. Tongkat estafet dari, kalau dulu per orang. Ke Abraham, ke Daud, dan lain sebagainya. Yang generasi terakhir itu bentuknya korporat. Nah, saudara, makanya Alkitab berkata, saya tunjukkan sebentar, Ibrani 11 ayat 40, satu ayat sebelumnya. Saudara boleh lihat Alkitab saudara. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kenapa lebih baik? Karena kita bentuknya korporat. Kalau sebelumnya satu persatu. Terus apa? Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada, nggak sampai garis finish. Karena tongkat estafet. Kalau saudara perhatikan, sekarang kita sering dengar ya, ada kebaktian-kebaktian besar, Benny Hinn di Amerika dan sebagainya. Mereka lihat
ada orang-orang kudus turun. Sebetulnya di Batra sudah ngalami sebelumnya. Kalau saudara pernah datang ke Holy Stadium, kami sudah pernah ngalami sebelumnya. Waktu itu orang berkata sesat. Masa orang-orang sudah mati sudah turun? Oh saudara, beda. Daud bukan orang mati biasa. Nangkap saudara? Abraham orang-orang spesial. Mereka turun ngapain? Memberi semangat sebetulnya pada kita. Ayo lari. Ayo lari. Tanggalkan beban dan dosa. Memberi semangat kepada kita. Cuma kita nggak ngerti. Setiap negara selalu Tuhan pilih orang-orang yang mau memikirkan pekerjaan. Tadi saya cerita saudara, sebetulnya Batra ini, kalau saudara saya mau cerita sedikit, kami dulunya tuh gak pernah nyebut kami Batra dulu. Awalnya itu keluarga Pak Yusak itu retreat di Bali, saya cerita singkat, beliau ngajak saya, dia sampai kaget, kok aneh ya Pet, kok suruh ngajak kamu, padahal kamu bukan keluarga. Pak Agung baru diangkat jadi anak, kira-kira 9-2 bulan. Saya pergi ke sana saudara, itu ada sebuah keajaiban. Kami nginep di Bali Beach Hotel, saudara tahu ya. Di sana pernah terjadi terbakar. Aduh, di sini enak begini. Pernah terjadi kebakaran. Ingat saudara ya, hanya satu kamar yang tidak terbakar, yaitu kamar yang dipakai Nyai Roro Kidul. Saudara tahu mereka belajar dari mana? Zaman dulu setiap hari mereka mesti sebelum membersihkan kamar-kamar yang lain, kamar itu nomor 1, selalu ada lingsut, ada orang seperti orang tidur gitu. Jadi tiap hari mesti dibersihkan. Nah itu aja. Begitu kami datang saudara, itu kamar tidak ada aktivitas. Sampai manajernya ketakutan. Mereka semua ketakutan. Kalau saya tanya mana? Ajaibnya begitu kami pulang, masuk lagi. Saya dari situ ngerti, wah ini ada tanda yang ajaib. Kenapa saudara? Sesungguhnya saya itu lagi gelisah. Saya bilang, Tuhan, saya dulu nih menjadi salah satu pionir buat sebuah kegerakan. Saya dari dulu saudara, kalau mau jadi sungguh-sungguhan, kalau mau bejat-bejat sekali, saya tuh nggak pernah mau tengah-tengah. Jadi saya merindukan ada mau jadi abang yang pol-polan gitu. Bukan cuma kota, tapi buat bangsa, buat negara, buat apa. Saya dulu sudah menjadi salah satu pionir. Ada sebuah pergerakan yang mencintai desa-desa. Pak Arianto juga dulu menjadi pendukung. Tapi saya sedih sekali. Saya ngalami dari zaman susah sudah. Salatiga belum ada lampu, saya sudah minum di situ, ngajar di situ. Malam gelap-gelap kalau mau kencing saudara, waduh kayak di hutan. Saya ngalami. Saya ngajak Chris Manu sama, ayo Chris ikut saya. Ngajar, dia suruh beri kesempatan, dia belum bisa kuat. Ajar kesaksian. Dia bilang, tiap hari kok makannya triplek. Sudah tahu? Itu zaman itu makannya bukan kerupuk, tempe kering. Nah, zaman lagi susah-susahnya. Makanya kok tiap hari triplek, dia bilang itu kesaksian saudara. Itu masa-masa susah. Saya sebetulnya kagum. Mereka bergerak masuk ke desa-desa. Gak lama saudara, sudah waktu itu saya ada betul. Begitu ada peluang ke luar negeri sekolah, pergilah pemimpin. Begitu anak-anaknya ingin ke luar negeri, pindahlah semua sampai terpencil. Itu menyedihkan. Saya pernah diberi mimpi. Saya ngomong, kalau kamu yang dapat visi tentang desa-desa di Indonesia, kalau kamu sendiri pindah, tidak bisa. Saudara kalau punya toko, saudara punya rumah makan, saudara nggak boleh tinggal sama sekali. Kita mesti kontrol, ya kan? Nggak bisa nggak? Lepas tinggal itu nggak bisa. Kalau kamu yang dapat visi kamu, saya dulu di Ungaran nginep di Ungaran, lihat. Waduh, wah ini luar biasa, wah hati saya nggak tahan. Saya bukan cuma uang, tenaga saya bisa. Desa-desa mana nggak tahu, saya pergi. Nggak dapat apa-apa, saya keluar. Tapi stuck, dan sekarang aja.
Saya sedih, Tuhan, masa sih nggak ada? Gitu dari Denpasar, saya lihat tanda-tanda. Tahu Pak, bisa nggak datang ikut gabung yuk? Saya mau ngadain acara, itu pertama kali sudah. Dan pada waktu Pak Agung ngajak, itu aneh. Jadi kebaktiannya bisa misalnya di sana pagi, di Temanggung sore. Kalau jamnya sama, saya nggak mau ikut. Itu jamnya bisa beda, di sana pagi misalnya, ya pagi kalau tidak salah, apa saya sore, pokoknya beda. Nah, terus dari situ kita sembahyang bareng. Terus Tuhan ngomong, kamu mau gak buat bakteraku supaya ada di Indonesia? Ibu Nani dilihat penglihatan saudara, ada kuetat gambarnya Indonesia. Mau gak? Karena aku menunggu, belum ada orang yang bentuknya korporat. Kalau satu orang gak mampu, bantuan siapa? Yang korporat, yang mau konsisten untuk Indonesia. Wah, itu membuat kita semua nangis. Dan dari situ kami berenam pergi dulu saudara. Itu mau ke Kalimantan Pusat. Waduh, itu sempat membuat hati saya goyang. Tapi Tuhan pulihkan hari demi hari. Sekarang kami mengalami keajaiban yang luar biasa. Nah, puncaknya sih itu saudara, begitu saya mimpi, saya cerita, atau Tuhan bilang, kamu berenam. Aku 70. Dia kurang apa saudara? Doanya dan sebagainya, kenabiannya. Ada orang punya karunia nabi, beda sama nabi. Saudara harus ngerti, nabi itu kalau yang sudah teruji sekian puluh tahun. Pak Yusak itu bisa disebut nabi. Kenapa? Karena sudah sekian puluh tahun. Saudara tahu kemarin Ibu Nani, saya ngomong ini, terus Pak Yusak ngomong gini, aku ngerti. Setan itu pengen menghambat. Bagaimana caranya? Ada pijakan apa yang dia bisa gondeli kita. Nangkep Pak saudara? Beban itu sesuatu yang menghambat supaya kita tidak bisa lari. Gimana? Padahal kan Tuhan bilang kita tuh bukan cuma lari. Nyanyian-nyanyian kita, Tuhan selalu menginspirasikan terbang. Terbang itu lebih cepat dari lari. Kalau sudah baca tentang Elia, Ahab naik kereta, Elia lari bisa lebih cepat. Karena itu diraihkan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Bukan cuma lari, tapi terbang. Kalau terbang itu dari atas ke bawah, atau bawah ke atas? Bawah ke atas. Mencapai puncak segala sesuatu. Puncak kerohanian, puncak kejiwaan, puncak kejasmanian, puncak dalam ekonomi. Yang percaya katakan, itu yang Tuhan mau. Nah, begitu, saya ngerti. Jadi setan sekarang saudara, dia tidak rela bagaimana kita tuh mengalami pemulihan. Caranya dibuat saudara tidak percaya, caranya dibuat saudara banyak hal, ya dosa-dosa. Dan yang jarang kita perhatikan adalah sesuatu beban yang ditanam oleh setan, tapi bukan karena perbuatan kita. Saya mau jelasin. Karena Ibu Nani di Temanggung dia bagus. Beliau ngomong gini, hari-hari ini hati-hati orang yang punya karunia nabi. Kalau orang tuanya atau turunan di atasnya ada paranormal atau dukun, walaupun dia baca Alkitab sedemikian rupa, pada waktu dia lihat penglihatan, itu akan nyampur dengan apa yang setan lihat. Kaget saja. Makanya berkali-kali kalau kita doa, Tuhan ngomong, kamu hati-hati, kamu karunia nabi dan nabi-nabi. Ibu Iin karunia nabi, dia belum baru 20-30 tahun, dia belum kayak Pak Yusak, belum kayak Bu Nani. Hati-hati, orang-orang yang punya karunia nabi itu selalu dikejar oleh roh tenung, roh sihir. Karena saya, malaikat. Jadi bilang, waduh, ini kita perlu didoain terus. Dua hal Tuhan berkata. Yang pertama, dari pihak orang yang punya karunia itu sudah mesti dekat sama Tuhan. Dan kalau dapat sesuatu sudah tanya, Tuhan, apakah ini daripadamu? Satu, dua,
apakah perlu disampaikan? Dari pihak orang lain jangan berkata, ayo lihatin dong, lihatin saya dong, lihatin saya dong. Itu jadi dukun juga. Dia bilang, wih, kita kaget semua. Jadi hari-hari kita dibawa kepada ketepatan yang luar biasa. Kami kalau berenam doa, ini semua keluarga Nabi loh, yang bukan cuma saya sama aku. Itu berkali-kali doa saudara kita nyembah. Kalau nggak dapat apa, nggak dapat apa-apa tuh. Bu Nani nggak dapat apa-apa. Pak Isa nggak dapat apa-apa. Nah itu saudara. Itu membuktikan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dia itu berkuasa. Tapi nek segalanya ngerti, segala ngerti, oh, itu belum tentu dari Tuhan. Jadi Tuhan ini sekarang, setan, Tuhan ngomong, setan itu sekarang akan mencari pijakan-pijakan apa saja. Nanti saudara jadi kecewa. Misalnya dinubuatin sesuatu, padahal itu bukan dari Tuhan, campuran dari setan. Tidak terjadi, kecewa nggak? Kecewanya sama-sama. Nah, oh, makanya saya bilang, saya lihat saudara, saya udah doa perang dari tahun 80. 82 saya sudah full time. Agung 85. 82 saya sudah full time. Bedanya perang dulu sama sekarang dari apa? Ketepatan. Selalu Pak Yusak sama Bu Nani dimulai, selalu tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Sebenarnya kalau dengar Pak Yusak lebih begitu. Itu yang membuat ketepatan itu. Jadi nggak dapat tahu, dia ngomong dapat tahu, belum tentu itu dari Tuhan. Oh, makanya saya bilang, di tempat saya banyak saudara. Agus nih, bapaknya kamu dukun. Hati-hati kamu. Saya bilangin Yohanes sekarang, jangan lu. Ayo, itu dukun itu. Saya bilang kamu salah loh, keliru. Nah, coba saudara, kalau itu karunia Nabi, berarti dalamnya rohnya Tuhan toh. Tuhan, buka Tuhan. Yuk, jodoh ini apa? Tuhan, Tuhan tuh. Sini kan apa Tuhan? Tuhan. Lalu dia jadi hambanya kita toh. Padahal Yesus itu Tuhan. Makanya kita berenam saudara. Kalau kita, aku udah itu apa? Daniel gak lihat, ya sudah. Daniel lagi. Jadi gak selalu dapat. Dan kalau dapat pendek. Itu saudara. Kenapa? Legalnya begitu. Kita tuh lagi kalau lagi perang itu kan sama lagi ujian. Ya toh? Kalau gurunya ngasih tahu semua, setan bilangnya nggak benar kok. Yang perang kan kita sama setan, betul nggak? Ada roh Tuhan dalam hidup kita. Nah, sudah perhatikan. Jadi Pak Yusak dapat ini banyak pijakan-pijakan. Salah satunya kutub. Sudah dinubuatkan di zaman ini. Kita lihat Mazmur pasal 2. Ini kita akan coba. Bagaimana kira-kira? Orang apa bapak duduk ya aku kan. Kayak Pak Jokowi, ora apa-apa. Mazmur pasal 2. Ini penting sekali. Mazmur pasal 2 ayat 1 mulai. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ini pandangan Tuhan. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan siapa? Dan yang diurapinya adalah gereja orang-orang yang dipilih Tuhan. Dalam kota Tuhan tidak nunggu gereja kumpul jadi satu baru Tuhan kerja. Tidak. Nangkap saudara? Saya tadi katakan begitu. Oh, kenapa dipertemukan? Karena Tuhan tahu. Saya sama Pak Ishak dari dulu dekat. Tahu lagi pelayanan di tempat dia. Tahu dia tuh makan tangan. Oh, ternyata kamu topet yang dipilih. Aku masih bingung. Dipilih apa toh? Nantilah kamu ngerti, kamu yang dipilih. Itu tak sudah. Atau saya diajak ke Bali, atau bergerak sampai sekarang, itu tanpa perbuatan manusia. Kenapa? Karena Tuhan tahu kerinduan saya. Saya nggak mau sekedar jadi hamba Tuhan. Saya nggak mau sekedar jadi khotbah di sana, khotbah. Tidak. Setiap khotbah harus membawa sebuah dampak yang luar biasa. Amin. Anggap saudara. Nah begitu Tuhan bukakan soal
soal kutub. Ini luar biasa. Nah, Alkitab mengatakan juga akan ada masa seperti itu. Kekuatan roh bangsa-bangsa. Inilah antikris yang siap berperang, bukan cuma melawan gereja, melawan Yesus. Itu sebabnya dia berusaha berbagai macam cara, pijakan apapun untuk menghambat saudara dan saya tidak mencapai maksimal apa yang Tuhan janjikan. Itu pekerjaan mereka. Nah, perhatikan ayat ini kunci. Ya, marilah kita, apa saudara, memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada. Nah, saya hari ini nggak bisa cukup. Besok saudara kalau ada waktu, saya akan lanjutkan di Jalan Sumatera 78 jam 10 pagi. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Setiap kami ke bangsa-bangsa, setiap kami ke desa-desa, selalu di desa itu, di tempat itu, mereka punya perjanjian-perjanjian dengan kuasa gelap. Nangkap nggak saudara? Contohnya Indonesia saja. Pemimpin-pemimpin negara kita itu punya perjanjian dengan kuasa gelap. Saya kaget 17 Agustus 1945. Sudah baca tentang sejarah. Kenapa Presiden Soekarno tidak mau memproklamasikan sebelum tanggal 17? Padahal punya kesempatan. Sudah baca di buku. Dia ngomong apa? Aku rela ditembak mati. Yang penting proklamasi 17 Agustus. Sebelum tanggal 17 aku nggak bisa. Itu semua ada hitungan. Makanya setiap kami negara, setiap kami ke desa, saya selalu, kenapa kita bisa dapat izin? Kita doa perang dulu. Masuk ke desa, perhatikan desa itu punya kekuatan rohnya apa, kita putuskan belenggunya. Begitu diputusin, aneh saudara. Mau izin datang ke lurah, boleh nggak pasal murah, boleh nggak pengobatan gratis, boleh nggak setelah pengobatan mendoakan dengan cara Kristen, kita ngomong terus terang. Boleh, kiainya boleh, siapa kan bukan Tuhan. Ngerti nggak saudara? Kenapa? Karena kita sudah menang di alam roh. Tapi yang kedua, sebelum kita bisa menang, membuang tali-tali mereka daripada. Nah, kita baca nih. Ada sesuatu yang menghambat di kaki saudara dan saya, membuat kita tidak bisa lari dengan cepat. Halo? Nah, yang paling kita tidak sadari adalah sesuatu yang dikerjakan yang tidak kita perbuat. Ayatnya di mana? Keluaran 20, seperti yang dulu saya sampaikan. Kita lihat sebentar. Keluaran 20. Keluaran 20. Kalau saudara baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, ini adalah ke-10 firman. Sebetulnya tidak disebut hukum Taurat, tapi 10 firman. Tapi kita semua mengenal 10 hukum Taurat. Nah, dari sekian 10 firman, yang lain rata-rata pendek saudara. Contohnya ayat 13, jangan membunuh. Ayat 14, jangan berzina. 15, jangan mencuri. Pendek-pendek. Tapi ada satu ayat yang Tuhan ngomong, itu menjadi prioritas, itu menjadi utama dan sangat detail, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, itu menjadi prioritas utama. Jadi saudara, Tuhan bisa menggambarkan yang paling menyakitkan Tuhan adalah kalau saudara dan saya punya ilah lain.
Sama dalam keluarga. Kalau suami istri, yang paling menyakitkan adalah kalau pasangan kita selingkuh. Sedangkan saudara boleh punya duit tidak terhitung, tapi kalau pasangan kita selingkuh, itu paling menyakitkan. Itu ditulis yang pertama. Terus, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ngeri lagi, nyembah apalagi beribadah. Sebab kenapa? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang, saudara harus ngerti gitu. Tuhan itu saudara, kalau sudah sayang sama orang, betul-betul tidak mau ada sesuatu yang lain dalam hidup kita. Bahkan hobi-hobi pun, betul nggak? Saya hobinya anjing, tapi saya pernah hobi sebegitu rupa. Istri saya dapat, dia bilang, yang jangan begini-begini. Oh saya marah. Terus dia bilang, dia berubah. Kalau dulu saya 5 kali, dia 50. Jangan ngomong sama istri saya. Dia ngomong apa? Ya sudahlah, tak serahin Tuhan. Begitu serahin Tuhan, besok lusa anjing saya pada yang bagus-bagus mati. Waduh, saya ngerti. Kenapa saudara? Tuhan aku. Makanya saudara terserah. Kalau saudara mau jadi yang spesial, sudah dipersiapkan jadi calon mempelai. Itu yang Tuhan katakan, supaya semua yang terbaik dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Rohani puncak, jiwa puncak, jasmani puncak, ekonomi puncak. Itu yang Tuhan mau. Terus, nah ini yang saudara harus sadari. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan yang keempat dari orang-orang yang, ini sering kita bilang, kok Tuhan gak logis sih, kok gak adil. Sebetulnya justru ini adalah pagar-pagar supaya kita tidak berbuat menyakiti hati Tuhan dengan punya ilah lain. Saya pernah ceritakan saudara, di mana-mana saya punya kenalan orang bule banyak juga. Bukan cuma orang Indonesia. Orang itu lebih sayang cucu daripada anak-anak. Oh, ada mantuk-mantuk toh. Bener toh. Saya ngalami kok saudara. Tapi saya waktu dulu sudah, kalau dia lagi makan, Papi lagi makan ya, tahu ya. Kalau diajak itu kita nggak berani. Begitu cucu pertama saudara, dia datang dari Selawi ke Temanggung, makan malam disediain sama istri saya. Anak saya nggak deketin dia loh, enggak. Jalan-jalan, Vincent, sini. Loh, dia lagi makan loh. Sini, sama engkong. Dikedok, brek. Wow, saya sudah mau marah saudara. Dia bilang, kok kayak gini nih, dulu aku nggak boleh. Aku nembe teko ora penak tuh saudara ya. Mau sampai bapaknya koyo ngono. Jadi saya diam aja, mungkin jangan-jangan karena pengen ketemu putu. Besoknya makan pagi gitu lagi. Vincent sini sama engkong. Aku masih tahan, siang gitu lagi. Orang tahan aku. Karena papi dulu aku nggak boleh begini. Alasannya apa? Ya papi kan sudah lihat kamu nikah. Belum tentu kan papi lihat Vincent nikah. Wus, alasan. Ini sudah nanti ya. Jadi ternyata inilah justru pagar Tuhan supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Saudara mau saya tanya, setan tahu ayat ini nggak? Itu sebabnya 4 keturunan di atas kita, kalau mereka mempunyai ilah lain, bahkan kalau uang itu menjadi ilah mereka, setan akan menuntut ke hidup kita. Nanggep gak saudara? Padahal kita nggak lakukan. Nah, orang kelirunya begini, Yesus sudah menebus hukum Taurat. Amin. Saya tunjukin ayatnya. Nanti kita kembali ke sini. Galatia 3 ayat 13 supaya saudara ngerti. Ini loh, setan itu jahatnya bukan main.
Dia berusaha bagaimana kita salah mengerti akan firman Tuhan. Galatia 3. Galatia 3 ayat 13. Mari saudara lihat di sini. Ini ayat bagus sekali. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara perhatikan, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Dia berkata apa? Aku menggenapinya. Dan perhatikan baik-baik, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang ditebus apanya? Kutuk hukum Taurat. Apa sih kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat adalah, kalau ini yang paling ekstrim, saudara ada 10 firman tadi, 9 saudara melakukan dengan sempurna, yang 1 tidak, engkau tidak bisa masuk surga. Halo? Ngerti gak saudara? Itulah kutuk hukum Taurat. Saudara dan saya tidak di bawah hukum Taurat. Kita di bawah kasih karunia. Kita tidak bisa melakukan 10-nya dengan kekuatan kita. Tapi Yesus yang memampukan kita. Contohnya, jangan berzina. Itu firman bukan? Hormati orang tua. Firman bukan? Firman saudara. Kutuknya sudah tidak berlaku dalam hidup kita. Halo? Firmannya tetap berlaku. Nah itu sebabnya setan menutup ayat tadi. Halo? Bisa jelas saudara? Kutuknya ditebus. Kita tidak sanggup melakukan, Tuhan yang memampukan. Contohnya saya dulu pezina berat. Tapi Yesus memampukan. Setelah apa? Saya diputuskan dari kutuk perzinahan. Papa saya berzina, angkot saya berzina, saya diputuskan, belenggu-belenggunya dilepas, ya bebas. Saya beri contoh kan saudara tentang Maria Magdalena. Alkitab berkata Yesus mengusir daripadanya berapa? 7 setan. Apakah dia gila? Tidak. Salah satu roh yang paling kuat dari roh Maria Magdalena adalah cinta. Ini loh saudara, yang sering kali membuat kita jadi kecewa sama diri kita sendiri. Kenapa ya, kok aku pengen hidup bener, gak bisa, jatuh lagi. Kenapa ya, ekonomi saya mau naik, jatuh lagi. Mau naik, jatuh lagi. Kenapa ya, keluarga saya mau oke, masalah lagi. Nanti sakit, atau sakit sekian tahun sekali, sakit yang aneh-aneh. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh atasan kita. Nah masalahnya sudah, kita nggak tahu. Jadi itu bukan perbuatan kita. Saya mau beri contoh, saya sudah cerita. Ini pertama kali saya diajar tentang kutuk. 1 kali sudah. Makanya cirinya begini. Di 4 hal tadi. Kalau dalam kerohanian sudah ada yang aneh, hatinya rindu pengen dekat Tuhan, tapi bolak-balik jatuh. Dosa lagi. Saudara perhatikan, ini tanda-tanda. Ada orang yang keluarganya gak pengen ribut, menikah pengen ribut, gak ada orang, yuk kita nikah yuk, supaya kita nanti ribut, gak ada. Tapi terus terjadi cekcok ribut rumah tangga. Orang tua dengan anak, suami istri, membuat orang gak bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Kita sendiri bisa capek. Halo? Ya kan saudara? Ketiga, yang aneh dalam jasmani, kalau tahu-tahu ada sakit-sakit yang aneh. Saya cerita saudara, 2 tahun yang lalu ada orang ngobrol sama saya, dia ngomong, papa saya meninggal 60 tahun. Aneh, tidak apa-apa tahu-tahu meninggal. Kakaknya bapak saya meninggal 60 tahun. Saya kaget. Bisa tepat 60 tahun, tidak lebih dari, tidak sampai 61. Terus dia ngomong, itu papa saya dan kakaknya papa saya. Kakak saya meninggal 60 tahun juga. Bapak umur berapa? 58, hati-hati. Saudara saya ngomong,
Karena Alkitab berkata pada Roma 10, sudah baca nanti. Dengan hati orang percaya itu dibenarkan. Tidak cukup cuma hati, dengan mulut itu harus diputuskan, harus mengucap. Dia mau apa? Saya peninjil, saya sudah. Ya sudah, saya udah lupa sudah. Ya sudah, aku buat pusing-pusing amat aja gak pusing kok. Jadi saya nggak ngeladeni sudah urusanmu. Barusan belum lama menikah, 3 bulan yang lalu, umur rugi kan? Nangkep gak sih? Harusnya kita bisa maksimal. Itu timnya goyah sudah. Orang ini paling hebat penginjilan. Mereka waduh gara-gara Pak ini meninggal, waduh sekarang budaya saya dari dulu sudah bilang. Setannya menuntut. Ada yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, tuntutannya nyawa kematian. Kemarin ada orang daerah Jember, sampai sengaja datang ke teman. Ada ikatan kutuk, saya kaget sekali. Nanti saya jelasin. Jadi Yesus menebus kutuk hukum, yaitu kutuknya tadi. Saudara 9 bilangnya bisa, 1 tidak bisa hormati orang tua, tidak bisa masuk surga. Itu sebabnya Yesus menebus dengan cara dia rela disalib. Supaya apa? Lihat ayat selanjutnya. Lihat ayat 14 supaya saudara mengerti. Yesus Kristus telah membuat ini. Tadi tuh dia disalib supaya di dalam dia, apa saudara? Apa saudara? Ingat ya, berkat Abraham itu selalu roh, jiwa, tubuh, ekonomi, sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Ini tujuannya. Bisa nangkap saudara yang saya jelasin tadi? Halo? Ini rencana Tuhan luar biasa. Itu sebabnya setan mencari pijakan. Ini yang Pak Yusuf bilang sama saya. Dia cari pijakan apa saja yang bisa membuat kaki saudara digondeli. Apapun digondeli, jadi beban. Contohnya saya. Satu kali saya mengalami stuck, saudara. Rohani saya stuck. Keuangan saya stuck. Semuanya stuck. Saya bingung, saya sampai stres, saudara. Saya bilang, Tuhan, apa sih salah saya? Saya diberi mimpi. Nah, saya mengucap syukur, karunia saya itu mimpi. Jadi nggak bisa dipaksa atau daisah. Tapi kalau penglihatan dipaksa, dia bisa keluar. Tapi belum tentu dari Tuhan. Kalau kita benar, kalau baca, guru itu apa ya piye, ya sudah dia raja kok. Kalau dia bukan raja, dia hamba kita. Yesus, boleh ini beri kelompok ya. Ayo, Yesus, ayo, mlebu kolong, Yesus, ayo. Yesus tidak begitu. Dia itu mahal, tapi diberi dengan murah. Berkali-kali benar Pak. Tidak dapat apa ya sudah. Nah, dapat itu bahaya. Sedikit dapat kok sedikit. Nah saudara saya tuh, dan saya ucap syukur sama Tuhan. Dan sama Tuhan itu ucap syukur lupa. Karunia mimpi itu yang bagus. Karena sebenarnya kalau saya mimpi Tuhan, wah, mimpi orang dikai itu. Tapi nanti deh, karpe dia diberi mimpi. Saya cuma tidur sebentar loh. Dari Balikpapan ke Samarinda, sama Pak Agung, sama Bu Ida, ada yang nyetir. Karena ngomongnya lagi ngomong apa, aku orang nyambung soal air, aku turun. Baru tidur sebentar diberi mimpi. Kenapa begitu? Waktu Yohanes sama Ribka sama Luki di lautan hilang, saudara, Bu Ida, kok tidur kami orang mimpi malah orang saya turun kedap-kedip. Handphone BB tak jejer semua, saudara. Saya bilang, saya ucap syukur. Saya ucap syukur. Kamu tidak bisa ngatur Tuhan. Oh iya, betul.
Satu kali saya diberi mimpi. Dalam mimpi, saya itu jalan dilewati banyak orang. Padahal saya jalan loh. Mereka jalan, saya berusaha untuk kencang, berusaha untuk lari. Saya nggak mau kalah, mereka lari karena itu tadi berlomba. Wah, kok kenapa enggak? Padahal aku merasa sudah habis-habisan. Terus Tuhan ngomong, lihat ke belakang. Begitu aku lihat ke belakang, kaget saudara. Ada dewa yang narik baju saya. Makanya saya nempelnya nggak terlalu nempel. Ngerti nggak? Saya jalan, saya lari pol-polan, tapi ternyata lari di tempat. Saudara tahu treadmill? Itu kan lari di tempat toh. Loh, oh, saudara, dalam nama Yesus, saudara, dewanya mau keluarga punya hutang budi kepadamu. Dalam nama Yesus aku nggak peduli. Saya bangun, jadi belum tuntas kok. Saya tanya sama mami saya waktu belum meninggal. Mami, kok aku ngimpi kayak gini tuh? Mami nyembah dewa itu enggak? Enggak, mami dewanya banyak tapi sama itu enggak. Tapi kenapa kok aku ngimpinya dewa itu? Terus mami saya, oh ingat. Waktu Gestapo dia ngomong 1965. Sudah tahu di Tegal itu banyak orang yang dibunuh, orang-orang Tionghoa. Salah satu DPO itu adalah engkong saya. Engkong saya ketakutan. Dalam keadaan ketakutan, temannya bilang, kamu pakai gambar dewa ini, taruh di depan rumahmu, karena rumah orang Tionghoa dulu ada kisi-kisinya, sudah tahu ya. Taruh menghadap di sana, tapi di atas. Orang di luar nggak tahu, tapi taruh di situ. Nanti kamu dilindungi. Karena ketakutan, engkong saya lakukan itu. Dan sudah betul. Sekian lama setelah itu masa Gestapo lewat, orang-orang pada bilang, rumah tetangga saya semua dihancurin, rumah saya tidak. Mereka lihat ada kuda besar, orang lain kuda dengan tombak, dengan pedang yang besar, mereka semua takut. Saudara perhatikan, jangan pikir setan tidak bisa berbuat. Setan bisa buat mujizat, tapi dia terbatas. Yesus itu sumber mujizat. Dia bisa memberi uang, tapi dia bukan sumber berkat. Saudara, seperti perbedaannya. Saya kaget. Oh, pantas. Langsung saya katakan, dalam nama Yesus, apa yang diperbuat oleh kakek saya, aku tolak, aku putuskan dalam nama Yesus. Saya mau Tuhan, ampuni saya, ampuni keluarga besar saya, ampuni nenek moyang saya. Saya tidak berdoa buat orang mati. Itu berkaitan dengan hidup saya. Nah, apa saudara? Beda gitu. Kalau ayo kita injilin orang mati, tuh semua makhluk, ya tuh anjing saya galak sih kalau injilin tuh hewan, pitbull, nyokot wong mimpi orang miskin. Iya, bukan itu saudara. Bisa ngerti ya? Begitu saya putusin, saya itu. Percaya katakan? Jadi Tuhan mau saudara, jangan ada beban. Itu pekerjaan setan yang tidak kita sadari. Apa yang harus kita buat? Contohnya apa? Di perjanjian baru ada, waktunya gak keburu. Saya pernah sampaikan di sini toh. Yohanes 9. Gak usah dibaca, tampilin boleh. Yohanes 9. Saudara. Yohanes 9 ayat 1. Ingat ya, dulu saya sampaikan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak. Muridnya tanya, dosa dia, dosa orang tuanya. Yesus tidak menyangkal. Tapi Yesus meludah ke tanah. Ludah itu firman. Tanah itu berbicara tentang manusia. Pertama, manusia kita. Kutuk itu bisa dibuat oleh kita sendiri. Kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Itu bisa. Tapi yang kedua, manusia dunia orang mati, yaitu nenek. Cirinya seperti ini saudara. Kalau saudara sejak ikut Yesus tidak bisa melihat hal-hal yang ajaib dari Tuhan,
kerohanian, dalam keluarga, kejiwaan terus stres, gampang tertekan, dalam kesehatan, sakit yang aneh-aneh. Kemarin orang Jember itu saya bilang, begitu didoakan Ibu Linda, oh kutuknya ini, wah dia kaget. Selama ini berkali-kali sudah mau dibunuh terus sama saya. Oh, doain, putusin. Saudara, kalau saudara mutusin sungguh-sungguh, nanti efeknya luar biasa kelihatan. Kenapa kalau cerita ini? Begitu selesai, dia bisa lihat. Sengaja Yesus loh, Yesus sedang lewat, ia melihat. Jadi sebenarnya bukan murid-murid, Yesus sengaja melihat. Loh, orang ini buta kan bukan karena dosanya, betul nggak? Pertanyaan murid itu nyempit. Tuhan disempit. Salah dia atau orang tua yang cuma itu? Ya Tuhan nggak mau jawab. Jawabnya dengan perbuatan. Begitu dioleskan. Itu firman berkaitan dunia orang mati dicampur, diaduk. Itu bicara pengertian yang benar. Dioleskan di mana? Saya dapat yang dari Tuhan. Yesaya 10. Yesaya 10. Yesaya 10 ayat 27. Kita baca bersama saudara. 2, 3. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dalam bahasa Inggrisnya ada tambahan, oleh urapan Tuhan. Salah satu kalau tidak salah New King James, oleh minyak urapan. Jadi minyak urapan itu dipakai Tuhan untuk melepaskan beban. Dan apa saudara? Kuk, itu pekerjaan setan. Saya diajari Tuhan pada waktu kita doa, terus kita cerita, terus pakai minyak urapan, taruh di ubun-ubun dan usap. Saudara, saya mimpi yang 1 tahun yang lalu itu yang aneh. Dalam mimpi, saya lihat ada kuburan Tionghoa, saudara. Tahu-tahu kepalanya, tanah itu buka, keluar kepala pelan-pelan, saudara. Begitu sampai di mata, saya pernah lihat orang ini, tapi saya belum tahu, spesifik belum jelas. Begitu sampai di leher, itu ayah saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Begitu saya lihat itu, saya dalam mimpi, tahu-tahu ada kayu sak di sebelah. Jadi kalau mimpi hamba Tuhan itu artinya melambangkan Tuhan. Beliau tuh menekan kepala ayah saya, dia bilang, kamu sudah mati, kamu sudah mati, kamu sudah mati, ditekan sampai masuk ke tanah. Terus Pak Yusuf bilang, aku meteraikan dalam nama Yesus. Saya bangun. Jadi saya waktu itu cerita kepada Pak Yusuf, Pak, doain aku Pak. Aku kok aneh nih mimpi-mimpi kayak gini. Aku tidak mau hidupku yang lama mau muncul lagi sepertinya. Aku kelemahanku begini, aku lepas. Doain saudara. Yang lain kan dengar. Ya sudah. Begitu kita lagi nyembah Tuhan, tahu keluar firman. Kamu beranak, kamu masing-masing masih ada kutuk, masih ada kuk dan beban. Itu tidak diperbuat olehmu, tapi diperbuat oleh nenek moyangmu. Kamu harus putuskan dan lepaskan. Kamu akan terbang. Waduh saudara, sejak itu kami mengalami. Pak Agung itu luar biasa. Dia ke Keraton Solo, dia doa di situ. Saudara, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, beliau bisa buat KKR di Keraton Solo. Dan yang ajaib sekarang, 2 minggu sekali Keraton Solo mengundang Pak Agung buat kebaktian. 99% yang datang orang sepupu dan orang kecapi. 99%. Itu loh saudara hebatnya Bahtera. Saya lihat kami itu semua begitu. Nanti tanggal 2 November kita mau ke Jakarta, Jokowi ngadain acara, kita mau ambil bagian. Di Magelang ada
lari maraton 20 negara, kamu ikut ambil bagian. Itu yang gak bisa dibuat orang lain. Gereja-gereja cuma ribut, pusing dengan programnya sendiri. Syukur saudara kita tidak diterima oleh semua gereja. Kalau saya diterima, kita sibuk cuma di gereja, tidak nginjil keluar. Halo? Ngerti nggak saudara? Wah, itu luar biasa sekali. Nah, terus akhirnya sudah apa yang terjadi? Setelah Pak Gu ngalami, firman begini, untuk hambaku Petrus itu, ayahmu pernah menyerahkan engkau di sebuah semacam tempel. Waduh, saya doa Tuhan. Oh, saya diingetin. Waktu papi saya cerai resmi, begitu cerai resmi, saya tuh marah sudah. Saya datang, saya bilang, papi, saya kecewa sama papi, saya marah-marah begini. Dia ngomong apa? Kamu tahu gak, papi itu sayang sama kamu. Walaupun papi gak sama mami, tapi tetap sayang anak. Mana buktinya, saya bilang itu. Kami ditelantarkan begini. Saya kan sebenarnya mau sekolah di Jerman, saudara, lulus SMA. Padahal itu biayanya paling murah, karena di sana nggak pakai uang toh untuk kuliah, bisa bekerja. Kasih duit untuk kerja nggak bisa, pokoknya semua dibatalin, semua membuat saya kecewa, saya marah. Terus papi saya ngomong apa? Kamu tahu nggak? Papi itu ya ke tempat tertentu, itu daerah Tegal ada yang terkenal saudara, itu sebuah kayak tempel kecil, wah itu dari mana-mana datang. Ya, kami gitulah. Jadi terkenal sekali. Papi saya ngomong, papi itu sampai taruh 3 foto anak papi, kamu sama adikmu. Papi serahkan loh ke tempat itu. Tuhan berkata, kamu datang ke tempat itu. Saya pakai garam, saudara. Garam itu lambang perjanjian. Saya taruh di depannya, saya injak, saya katakan dalam nama Yesus, apa yang dulu pernah dilakukan oleh ayah saya, mempersembahkan saya batalkan dalam nama Yesus. Saya milik Yesus sepenuhnya. Amin. Nah, tugas kita confess, saudara. Kalau saudara dikuepak, artinya diangkat jadi anak. Itu mengerti. Nah, ini dialami istrinya Yusuf. Begitu dia cerita, terus kamu ngomong, ayo Pak, bantu doa. Sudah tahu kita doain. Itu Mama Bu Yusuf tuh gak gampang sudah. Dia ngomong, tuh Dewi ini kan ape, Dewi ini kan melas asih. Waduh, ibu ini sampai bingung sudah. Mama, gini, Mama, kita berkata tidak ada yang baik, tidak ada satupun, dan kebaikan tidak bawa surga. Yesus, makanya sudah Pak Daniel Cipto itu lihat kalau Ibu Yusak dulu doain orang sakit sembuh, kadang-kadang dia lihat Yesus di belakangnya, kadang-kadang Dewi itu nyambung. Makanya hati-hati sudah. Penglihatan orang yang punya karunia, hati-hati. Saya langsung kumpulin semua, saya bilang, ayo Bu Dali kita doa sama-sama, tahirin. Tapi Tuhan berkata 2 hal itu. Nomor 1, buat orang yang punya penglihatan, dia harus betul-betul jaga mulut. Kalau benar-benar Tuhan berkata ya, baru sampaikan. Jangan murahan. Kedua, orang yang di sekitarnya, ayo liatin aku, itu dukun. Oh, kita semua terbuka sudah. Makanya istri saya berhati-hati. Dan kalau sudah mulai orang nyari dia, bukan nyari Tuhan. Soalnya dia ketemu Pak Yusak. Kalau ketemu, doain opo. Kenapa dia nggak mau saudara orang berada di bawah manusia? Karena jadi mengerikan. Nah saudara, begitu akhirnya sudah itu lama sekali. Itu buin bagus dia tumpah tangan di belakangnya sambil, ayo Mama gini itu sama. Oke, Mama ngomong sekarang, Dewi itu aku tolak, aku tidak terima. Aku hanya mau percaya Yesus. Ternyata pada waktu kecil dia sakit-sakitan sama mamanya, dimantalkan ke Dewi itu. Makanya jadi anak di alam roh. Makanya gak gampang sudah. Padahal dia yang aku ke rumahnya, Mah, kok Mama tuh aneh toh. 51 tahun papa kok orang nular sama papa, aku bilang itu. Loh itu,
Saudara tuh Pak Ishak tuh luar biasa banget tuh, jadi berkat di mana-mana. Saya tuh mengalami perubahan cara berpikir itu gara-gara Pak Ishak. Saya nyetir mobil dari Tegal ke Temanggung, saudara. Sampai Weleri lampu mati, lampu mobil. Tapi mesin jalan. Saya bilang, Om, aku manggil Om, nginep di hotel di Weleri. Lurung tentu todo AC. Lurung tentu piang lampunya mati kok. Jalan Weleri ke Temanggung itu begini dan gelap gulita. Takon sih, Tuhan. Wah, orang mlebu akal aku. Takon sih, Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali di Weleri. Menurutmu, dia ngomong, menurutmu cuma itu, menurut Tuhan belum tentu. Haruslah Om sing sembahyang, aku tak menang baik. Aku udah bisa terima, saudara. Sudah jadi penginjil loh. Makanya pendeta tidak menjamin. Saudara tahu, begitu dia doa, Pat, Tuhan suruh kita terus. Sing genah aku bilang gitu. Baru lampunya piye? Wis to, relax. Lu relax piye? Wah aku sing nyetir kok relax. Kamu pengen duwe center ora? Iki duwe center gede, saudara tahu kan zaman dulu putih, kacanya besar tapi nggak rapet itu loh. Ini tak cekli. Terus dia nyetir sambil guyu, enak toh? Loh ya enak. Suwe-suwe karena nggak rapet, mabet mati. Nah, piye jal aku bilang gitu. Wis minggir, santai. Wah, aku ora iso iki. Wow. Ngene repot aku, hutan lo piye. Terus toto di belakang ada mobil tuh, lampu balik. Nah, kayak mobil diikutin. Oh iya. Begitu lewat tak ikutin saudara. Mobilnya minggir, pikir orang kok sayanya. Wah. Saya bilang, wah, Om, aku ora iso tenan, otakku ora iso ngerti cara berpikirmu. Loh, ini bukan cara berpikirku, wong Tuhan ngomong terus so, paling mati. Loh, ojo ngono loh. Aku masih nama, aku bilang gitu. Beliau kalau nggak salah gitu saudara, benar-benar waduh. Terus saudara tuh dia doa, itu aja. Itu padahal tidak bulan purnama, bisa ada sinar remang-remang. Jadi saya bisa melihat di jalan kan ada garis putih, marka, tahu nggak? Nah, dia mau, aku raketok, Pet. Aku kok ketok, aku lu inom kok, aku ngomong. Wes toh, nekat toh daripada di tengah jalan. Oh iya nang ini, yo pastilah. Di tengah jalan ini rampok ya repot, aku bilang gitu. Salah nalon, Pet, nalon saudara. Di tengah jalan gitu terus ngelewatin apa namanya? Garis. Pada waktu itu Tuhan mulai bicara. Kamu lihat, firman adalah pelita buat kaki. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, bilang sama teman-teman, baca Alkitab, kenali Tuhan. Saudara tahu, dari arah Weleri ke Temanggung naik. Di satu jalan, mobil saya lagi mau naik, dari sana kelihatan saudara, ada lampu mobil mau turun. Dari jauh saudara, dikira mobil setan ya saudara, orang-orang lampu deh. Begitu lewat belas sampai itu peristiwa yang berubah. Begitu sampai di Temanggung, sampai tempat rumah kontrakan saya, begitu naik, jeng. Lo kok mati? Gara apa terus tekan kok. Oh iya. Asik topet. Wah asik tapi aku yo mumet tahu gitu. Makanya beliau sering ngomong ngeri. Nah, beliau ngomong selalu alami. Itu peristiwa luar biasa. Nah, beliau selalu begitu, kan Nabi hanya luar biasa, selalu tanya Tuhan. Tuhan kali jawab cuma sedikit. Kamu berangkat piye lampunya mati. Tuhan ngomong piye? Ya bu, perlu. Orang kan gitu saudara. Gue dua center, gue jalan itu tak saudara. Itu Tuhan. Di situ saya melihat Tuhan luar biasa. Dari situ saya tidak mengandalkan pikiran. Saya boleh belajar berjalan dengan hati dan Tuhan. Karena arealnya Tuhan bukan di pikiran. Arealnya Tuhan di hati. Kalau hari ini saudara mengerti, jangan ada beban dalam hidup.
aktivasin semua supaya kau bisa lari. Saudara mulai berdoa. Nah, belum tentu saudara malam ini adalah saya membantu. Nanti saudara di rumah, saudara doa, Tuhan, tolong. Apa yang diingatkan Roh Kudus, tolong. Saudara ngomong dalam nama Yesus, aku putuskan. Setelah itu semua, nanti hari-hari selanjutnya jangan ngomong aku putuskan. Aku sudah putuskan. Nah kan saudara, hari ini kita putuskan. Nanti kalau diingat lagi, yang sudah, jangan ngomong akan. Aku sudah putus. Semua kutuk nenek moyangku sudah putus. Aku harus terima berkat Abraham. Rohaniku harus naik. Jiwaku harus sehat. Keluargaku harus semua harmonis. Tubuhku harus sehat. Dan ekonomiku harus sampai puncak. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Saudara yang punya minyak urapan nanti disiapkan. Bisa setiap orang satu tetes saja taruh di jari saudara. Nyanyi lagu lama. Semua berdoa, semua berdoa. Nanti minyaknya akan dikasihkan. Satu orang bisa memberi pinjaman kepada 10 orang lebih. Yang punya minyak urapan angkat tangan. Nanti ya, saya bisa kasih kanan kirinya. Saudara kasih dulu nggak apa-apa, kasih dulu. Taruh di satu jari. Nanti setelah itu kita doa sama-sama. Taruh satu jari. Nanti Tuhan akan ingatkan. Ya, Ibu Linda akan bantu saya untuk doa. Ada sesuatu dari Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Sembunyi kuasa Allah, kalai kita. Katakan saya juga. Semua katakan sembunyi. Tuhan, malam ini hamba sudah sampaikan firman-Mu, sampaikan pesan-Mu buat kami mengalami puncak lawatan, puncak kelimpahan, puncak keemasan, puncak kejayaan. Roh kami sampai puncak, jiwa kami sehat, keluarga kami harus harmonis, tubuh kami tidak berada sakit penyakit. Tambah tua, tambah sehat, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami kalau boleh tidak ada yang
Sucikan Tuhan minyak semua di tangan kami. Rubah menjadi minyak urapan yang siap menghancurkan semua kuk di bahu kami. Semua beban-beban yang tidak kami lakukan, apalagi dilakukan oleh nenek moyang kami. Tolong Tuhan, singkapkan. Roh Kudus, Engkau berbicara, mengingatkan apa yang diperbuat oleh nenek moyang kami, keanehan yang terjadi dalam hidup kami. Kami pengen benar, pengen cinta Tuhan, tapi rohnya stuck. Seperti ada yang menghambat. Jiwa kami gampang senang, gampang susah. Tuhan, Kau lihatkan, ingatkan, kalau ada keluarga kami sulit harmonis, terus pertengkaran, perjinahan, perceraian. Tolong Roh Kudus ingatkan, sakit penyakit yang aneh-aneh, seperti Yohanes si mantunya Bu Maria. Papanya meninggal muda, omnya meninggal muda, tantenya mau menikah gak jadi. Pada waktu doa Tuhan bicara sama istri saya, setan tidak mau ada orang laki-laki di rumahmu. Ternyata kakeknya punya perjanjian dengan kuasa gelap. Berkali-kali Yohanes masuk rumah sakit. Kami doakan, kami putuskan, dan dilepaskan. Ibu Yusak juga dilepaskan. Saudara punya kesempatan yang sama dilepaskan, sehingga kita mencapai puncak dalam segala sesuatu. Tuhan, Kau lihat kalau ekonomi kami mau naik turun, mau naik turun lagi. Sepertinya ada yang bocor, ada yang dituntut oleh setan. Seperti yang tadi malam hamba dengar dari orang Jember. Tolong Tuhan, hari ini tidak ada yang boleh stuck. Semua kami akan mengalami kelepasan. Saudara yang sudah berbahasa roh, pakai bahasa rohmu dulu. Kiama kata kara mana kata kara masih kita kiama. Kiama kata kara mana. Sekele kete kele kasol hono. Hele kete kete kata kara. Ole kete kete kasokona kata. Hele kete kete kasokona kora. Oh ya kata kaya kata kara. Sekele kete kiama. Ona kata kara kaya. Hele kete kete kasona. Hele kete kata kara. Kata ya roh Tuhan, kiama kata kara. Selidiki. Kirimkan pasukan malaikat Mikael, kirimkan pasukan malaikat Gabriel. Urapan Tuhan turun, urapan Tuhan turun, urapan Tuhan turun. Sekarang taruh telunjuk saudara di ubun-ubun saudara. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya dan keluarga besar saya. Ampuni saya dan nenek moyang saya. Kalau mereka menyakiti hatimu, punya ilah lain, punya ilah uang atau apapun, ampuni kami. Sekarang di dalam nama Yesus, aku putuskan, aku tolak kutuk dari nenek moyang. Dalam nama Yesus, saudara masing-masing sebut apa saja. Dalam nama Yesus, aku putuskan roh perjinahan, roh perceraian. Aku putuskan di dalam nama Yesus Kristus, roh pertengkaran, roh keributan yang membuat tidak harmonis. Kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa yang gampang suka, gampang marah, gampang tersinggung, tidak bisa konsisten, semua kamu putuskan di dalam nama Yesus. Kutuk sakit penyakit, sebut saudara. Kalau ada penyakit-penyakit aneh dalam hidupmu, keluargamu, aku putuskan hari ini dalam nama Yesus. Aku tolak
penyakit itu kami putuskan tidak menimpa hidupku. Dalam nama Yesus, virus apapun tidak bisa menembus, tidak bisa menyentuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua organ-organ yang rusak diganti dengan organ yang baru milik Yesus. Di dalam nama Yesus, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan dalam keuangan, kami putuskan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, hina katakan hasokoro, hina ketikiara katakan, hina katakan, hina kutuk penyebar berhala, kutuk kematian, kami tolak, kami putuskan di dalam nama Yesus. Roh Kudus ingatkan masing-masing, sebutkan, jangan di hati, ucapkan di mulut, di dalam nama Yesus. Kiara kata-kara masing kata, semua ritual yang telah dilakukan, diucapkan, kiara berhala, semua apapun yang diucapkan dengan kuasa kegelapan, okultisme, hubungan apapun, kami putus di dalam nama Yesus. Yang diucapkan suhu, yang diminum kami, apapun yang dipegang kami, jimat-jimat, semua yang diminum, semua yang dimandikan, air kembang, semua putus dalam nama Yesus. Semua perjanjian kuasa kegelapan diputus dalam nama Yesus. Kiara kata-kata, Tuhan, kami tidak mau jatuh bangun di dalam dosa, dalam kelemahan. Kami tolak, kami putuskan semua roh kelemahan, roh apapun yang membuat kami jatuh dalam dosa, roh perjudian, kami putuskan dalam nama Yesus. Kiara kata-kata masih, kiara kata-kata, zinahan, perceraian, semua diputus, tolak dalam nama Yesus. Kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam bisnis, kami putuskan, tolak di dalam nama Yesus. Hina kata-kata nama, sekele kata-kata nama, bona kata-kata nama, sekele kata-kata nama, hina kata-kata nama. Semua tutup mata, taruh di pusarmu, saudara, tutup mata. Ketutup pakaian gak apa-apa, di atas pakaian saudara. Nanti di rumah kau ulang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk nenek moyang, semua kuk yang diberikan oleh musuh sudah lepas di dalam nama Yesus. Tidak ada kutuk dalam hidupku, tidak ada kegagalan dalam hidupku, tidak ada perceraian dalam keluargaku, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada pertengkaran dalam nama Yesus, tidak ada perzinahan dalam nama Yesus. Semua sudah lepas dalam nama Yesus. Sekarang taruh kepala saudara di atas kepala. Katakan, demi nama Yesus, sekarang aku terima berkat Abraham dalam rohaniku, terus naik sampai puncaknya. Buat aku haus Tuhan, lapar akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Aku terima berkat rohani, aku terima berkat jiwani, sukacita yang dari Tuhan memenuhi hidupku dan keluargaku di dalam nama Yesus. Rohani keluargaku terus naik dan tidak pernah turun. Aku terima keharmonisan yang dari Tuhan buat keluargaku di dalam nama Yesus. Aku terima kesehatan yang dari Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua sakitku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua sakit harus pergi dalam nama Yesus. Aku terima organ-organ yang baru yang dari Tuhan. Semua virus, Ebola atau apapun tidak menyentuh di dalam tubuhku. Dalam nama Yesus, aku terima berkat keuangan supaya kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke hidupku.
hidupku. Saya lupa saudara. Aku tolak roh hutang dalam nama Yesus. Aku tidak punya hutang lagi. Lepaskan dari hutang, piutang dalam nama Yesus. Aku terima berkat Abraham dalam keuangan, supaya aku jadi bendahara yang dipercaya oleh Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa boleh mengalir ke hidupku dan keluargaku. Aku terima pemulihan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Dimeteraikan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, saudara, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur. Kiara kata karama, sikiti kiara kata karama, soda kata karama, seri kata kiara kata karama, kiara kata karama, sikiti kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu hamba terbatas Tuhan, waktu hamba terbatas. Roh Kudus terus berbicara, Roh Kudus terus berbicara. Jangan ada yang tersisa. Roh Kudus terus ingatkan, supaya setiap keluarga kami tidak ada yang satupun yang terikat. Semua kutuk harus lepas. Dan hamba berdoa Tuhan, supaya mereka mengalami tanda-tanda nyata. Mereka mengalami tanda-tanda nyata setelah diputuskan dari kutuk. Mengalami tanda-tanda nyata seperti kami alami, mereka mengalami. Dalam nama Tuhan Yesus, dimeteraikan demi nama Yesus. Yang percaya katakan. Silakan duduk saudara. Kalau saudara ada waktu, besok jam 10 di Jalan Sumatera 78. Tapi jangan terlambat, karena tempatnya tidak sebesar ini. Dan banyak pendeta-pendeta desa. Saya akan melanjutkan ini. Jadi untuk mencabut dan menanam untuk bangsa-bangsa. Ternyata itulah kuasa untuk mencabut kutuk dan kuasa untuk menanam, yaitu dengan perkataan. Jadi deklarasi itu luar biasa, saudara. Kalau kita mengucapkan, nah saudara, setelah malam ini ngomongnya dalam nama Yesus, aku sudah lepas dari kutuk. Aku sudah lepas dari kutuk. Kecuali ada yang baru, saudara putusin lagi, terus katakan aku sudah lepas. Aku sudah terima berkat Abraham. Itu ucapkan terus sampai mimpi jadi nyata, sampai alam roh jadi nyata. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.